Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis pelanggaran PT Faros, penarikan produk albutil dan kaitannya terhadap teori deontologi sebagai luaran dari ujian tengah semester etika bisnis profesi yang diuji oleh Ibu Rona Majida SMAK. Untuk lebih memahami kaitannya, jadi saya pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. PT Faros Indonesia adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memproduksi dan memasarkan produk farmasi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kita lompat ke masa sekarang, Faros telah berkembang menjadi sebuah perusahaan farmasi besar yang memproduksi dan memasarkan lebih dari 400 produk obat, resep, obatan resep, dan lain-lain. Dan salah satu produknya adalah Albotil yang mana merupakan fokus utama kita pada kali ini. Awalan kasus dari Albotil ini adalah pada tahun 2018, Faros Group secara resmi menarik produk Albotil dari pasaran di Indonesia dikarenakan adanya 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima pasien dengan keluhan efek samping obat ini. Di antaranya, sariawan yang semakin parah atau terjadinya infeksi di area sariawan. Nah, dari latar belakang ini, peneliti akan melakukan analisis tentang apa saja kaitan antara kasus Albotil PT Faros terhadap etika bisnis dan profesi, dan juga kaitannya terhadap teori deontologi. Teori deontologi sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa segala tindakan dan keputusan harus didasarkan pada moralitas universal tanpa memandang apakah tindakan dan keputusan tersebut menghasilkan manfaat atau kerugian. Kata deontologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang berarti tugas mengikat, dan logos yang berarti pengetahuan. Etika deontologis juga sering disebut etika yang tidak mempertimbangkan akibat suatu perbuatan sebagai faktor penting dalam menilai moralitas atau perbuatan. Nah, hal ini selaras dengan teori deontologis yang mana seperti sebelumnya, teori ini menyatakan bahwa sebuah tindakan dianggap benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Nah, dalam konteks ini, PT Faros itu melakukan penjualan produk yang mengandung kandungan senyawa berbahaya bagi kesehatan, akan tetapi Faros menghiraukan hal tersebut karena selaras dengan prinsip kewajiban perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, kita masuk kepada pembahasan kasus. Jadi pada Kamis 15 Februari tahun 2018, BPOM itu meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan produk Albotil yang dijual oleh PT Faros Group. BPOM juga meminta PT Faros Group untuk menarik produk tersebut dari pasaran, sehingga indikasi yang diajukan disetujui oleh BPOM. Izin edar Albotil pun kemudian dihentikan untuk sementara. Nah, izin edar Albotil yang dihentikan ini dikarenakan adanya keluhan dari masyarakat tentang efek samping seperti sariawan yang membesar dan berlubang hingga infeksi selama 2 tahun terakhir. Nah, perlu diketahui juga efek samping yang disebabkan oleh albotil itu disebutkan oleh senyawa polikresulan yang ada dalam albotil. Nah, sehingga BPOM juga meminta industri farmasi lain untuk menghentikan produk yang menggunakan senyawa tersebut dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat seperti Faros Group dan dari distribusi. Dengan mempertimbangkan banyaknya pasien yang telah mengalami kerugian, kasus penarikan obat karena efek samping ini sangat mungkin terjadi, meskipun obat tersebut sudah beredar di pasaran sejak lama. Produsen atau regulator yang dianggap tidak berhati-hati dalam mengevaluasi produk sebelum memberikan nomor izin edar, perlu diingat bahwa BPOM mengawasi kualitas dan keamanan setiap produk obat dan makanan yang dijual di Indonesia. Nah, ini disebut sebagai pengawasan post-market yang biasanya dilakukan melalui sampling, yaitu melalui pengambilan produk langsung dari pasar untuk diuji dari laboratorium. Dari latar belakang dan pembahasan kasus tadi, dapat dianalisis bahwa dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan PT Faros itu melakukan pelanggaran etika bisnis dari sudut pandang ekonomi, sehingga perusahaan menghasilkan keuntungan, tapi banyak orang yang dirugikan. Yang dirugikan ini maksudnya adalah akibat dari efek samping dari 38 laporan profesional kesehatan tadi. Selain itu, perusahaan tidak memenuhi prinsip kejujuran yang merupakan dasar etika bisnis. Perusahaan tidak terbuka dan tidak memenuhi syarat bisnis, serta mengabaikan masalah kesehatan konsumen dan memasukkan zat berbahaya ke dalam produknya. Kaitannya dengan teori deontologi yaitu
Teori deontologi berpendapat bahwa perbuatan yang baik tidak dinilai berdasarkan hasil atau tujuannya, tetapi karena itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Dengan kata lain, perubahan yang baik adalah hal yang dilakukan karena kewajiban, dan perbuatan yang buruk adalah hal yang dilarang. Kaitan antara kasus tersebut dengan kajian teori adalah bahwa sebagai produsen albutil, PT Faros jelas melanggar tanggung jawab tersebut. Polikrasulan sebagai bahan yang berbahaya bagi kesehatan termasuk dalam albutil yang dijual. Oleh karena itu, masalah ini bertentangan dengan teori teknologi, karena penjual tidak dengan terbuka memenuhi persyaratan bisnis. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kejujuran, karena ada korban, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar etika bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada analisis kasus pelanggaran PT Faros benarkan produk albutil dan kaitannya terhadap teori teknologi. Sekian, terima kasih.